sering dipukul atau penganiayaan, hampir bunuh diri. Saya cegah, saya kasih semangat terus. Alhamdulillah sampai finish. Tadinya mau nyemplung orang Sulawesi, tapi satu kapal sama saya. Tapi kami beneran campur dari berbagai daerah. Saya mohon dengan sangat agar ada orang yang memperdulikan tentang kesejahteraan buruh ABK lokal, terutama tentang gaji atau pendapatan sebagai pekerja ABK di kapal lokal, agar ABK di Indonesia tidak. Nasib anak buah kapal, ABK, asal Indonesia di kapal-kapal ikan asing di laut lepas, tak senikmat hasil tangkapan mereka yang tersaji di restoran-restoran mahal. Kekerasan nasib ABK asal Indonesia di kapal-kapal asing. Kekerasan fisik, jam kerja yang panjang, makanan yang tidak layak. Sakit tanpa pengobatan hingga berujung kematian kerap mereka alami. Hilang. Tidak kembali. Tahun 2007 sampai sekarang tidak ada jasadnya. Kemudian tidak jauh dari rumah saya, anak masih umur 23 tahun, namanya Diki, terbunuh di atas kapal. Jasadnya dilemparkan, ditindih batu. Tidak sama pembunuhnya. Tapi akhirnya dicari, ketemu, sudah rusak, sampai ke rumah dalam waktu 3 bulan. Tidak diperbolehkan dibuka, dipetik. Terus ada lagi juga, masih keponakan saya, meninggal terseret ombak, tapi alhamdulillah jenazahnya bisa dipulangkan. Baru sekitar 3 bulanan kemarin. Itu ABK semua? ABK. Cuma saya nggak apakah tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Apalagi ada tadi yang korban, saya sampai nangis terus aja di sini. Gelap-gelapan saya usap air mata saya. Seandainya itu terjadi sama suami saya jalan buat, ya kan? Itu aja pengalaman hidup saya. Juga banyak sekali sih korban-korban di daerah saya, terutama daerah saya kan kebanyakan ke Korea, Taiwan, Portugal, Spanyol, banyak sekali di situ. Cuman ya banyak korbannya juga. Ya semoga jangan ada yang kayak saudara saya atau keponakan saya seperti ada Agus Badri, sampai sekarang jenazahnya tidak bisa ditemukan. Itu aja pengalaman saya. Seperti tersampaikan dalam film Before You Ate yang digelar Greenpeace Indonesia bersama SBMI. Dengan menggandeng B2P3 Brebes saat menggelar nobar dan diskusi, Jumat, 21 Oktober 2022, di Hotel Grand Dian Brebes. Film tersebut menceritakan bagaimana eksploitasi yang dialami para ABK sejak sebelum berangkat, selama di kapal, hingga tiba kembali di tanah air. Beberapa gambar bahkan direkam langsung oleh para ABK, menggunakan telepon seluler mereka. Hal tersebut juga diamini oleh beberapa saksi yang dihadirkan dalam nobar film tersebut. Ibu Nurjanah, warga Pulau Gading Bulakamba, yang kebetulan suaminya pernah ikut ABK dalam kesaksiannya, menyebut orang-orang dekatnya harus mengalami kepahitan, bahkan meninggal lantaran ikut berangkat menjadi ABK. Tarjono, suami Nurjanah yang menjadi saksi langsung menceritakan, kerja di ABK tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan untuk makan tidak diperbolehkan layaknya menu makan. Kesaksian lain juga disampaikan ABK lainnya, Anggara Susanto. Karena banyak tekanan, sering dimarahi, beberapa temanya hampir bunuh diri, ungkapnya. Nah itu beda namanya. Kalau waktu di saya kan LG lepas kan, Afrika, Tobago, Panama, kan bisa kita kemana-mana. Kalau ini kan kapal-kapal Cina, jadi makan juga nggak boleh, Amerika. Kalau di sana kapal saya itu tidak boleh. ABK juga? Iya. Sekarang juga. Sekarang lebih dulu. Amerika. Tahun berapa itu?
tahun 2010. Bahkan di Peru juga saya tahu di Peru, dan 2 tahun itu lepas kapal Jepang, ya Inyomaru. Sementara, beberapa pengamat dan aktivis Brebes saat diskusi menilai adalah kebobrokan regulasi. Logikanya sederhana, kita pindah kampung saja terdeteksi datanya, lah ini pindah negara, sepertinya ada hal yang ditutup-tutupi, kata Deden Sulaiman, salah satu aktivis Brebes. Bahwa saya katakan ini adalah sindikat, mafia. Kenapa? Analoginya sederhana. Kita pindah kampung aja, itu mesti terdetek datanya. Pindah kampung aja, gitu loh. Nah, ini pindah negara. Yang kedua, sehingga ada hal yang ditutup-tutupi di situ. Itu pasti. Nah, kemudian lambannya regulasi. Itu begitu panjang nih, kalau saya melihat tadi diceritakan. Lambannya regulasi itu begitu panjang, padahal ini sudah kita definisikan bersama sebagai satu perbudakan. Dan cerita-cerita panjang itu, padahal undang-undang yang lain yang ringan-ringan itu cepat. Ini yang saya katakan bahwa ini di dalamnya ada mafia. Robert, salah satu pengamat menilai, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja terkesan lamban. Hal tersebut disampaikan saat dirinya pernah membantu memulangkan salah satu warga imigran yang bermasalah. Datanglah jadi sebuah pahlawan gitu. Saya ini pahlawan gitu. Padahal saya ngurus itu dari mulai saya telusuri perusahaan itu, dari mulai Brebes sampai ke Jakarta, saya hanya 1 minggu saya di sana. Tapi saya katakan kepada pihak perusahaannya, saya tidak mau tahu bahwa ini anak harus kembali. Sudah kontrak kurang lebih 3 tahun lebih, tapi tidak. Afdillah, dari juru kampanye Greenpeace Indonesia menyebut, dibuatnya film untuk menggugah kesadaran bahwa saat ini ada perbudakan terhadap anak bangsa. Kita ingin film ini dibuat untuk pembelajaran dan kesadaran kepada masyarakat. Bahwasanya ada perbudakan terhadap anak bangsa kita di kapal tanker jarak jauh. Karena kondisi perbudakan saat ini tidak diketahui banyak oleh publik, dan ini semoga bisa menjadi pertimbangan bahwasanya ada eksploitasi yang menurut kita tidak bisa diterima, beber Afdillah. Kekerasan yang dialami, kontrak kerja yang tidak jelas, dan muslihat agen-agen perekrutan serta prosedur pengiriman ABK yang sumir, membuat praktik ini disebut sebagai perbudakan modern, tambahnya. Kita berharap pemerintah mengambil perannya dalam membuat regulasi untuk melindungi warganya. Jadi kapal itu seperti ini, ada eksploitasi, ada hal yang menurut kita itu tidak bisa diterima, dan supaya ada pencegahan gitu, ada pencegahan. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan perlindungan terhadap ABK-ABK Indonesia yang memang kita tidak bisa larang orang untuk bekerja di kapal ikan, tapi memang ada risiko, dan semoga yang berangkat itu adalah memang mereka-mereka yang punya kompetensi dan skill yang mumpuni ya, sesuai dengan pekerjaan itu. Pak, ini kan tidak lepas dari ada pihak dari pemerintah yang sebagai memberikan regulasi, Pak ya. Apa tujuannya Pak untuk disampaikan kepada pemerintah sendiri, Pak? Mungkin. Ya, kepada masyarakat yang tadi ya, membangun pengetahuan, kesadaran, dan pemerintah sendiri adalah kita berharap pemerintah memainkan perannya. Pertama, peran regulasi ya. Jadi pemerintah harus segera, jika daerah-daerah yang belum punya regulasi perlindungan terhadap ABK ini, secara nasional kan sudah ada undang-undang, sudah ada peraturan pemerintahnya. Dan pemerintah daerah, baik provinsi juga kabupaten, kota, membuat regulasi untuk perlindungan itu. Kemudian bagaimana struktur pelaksanaannya, mulai dari implementasi termasuk pengawasan. Dan itu kan peran pemerintah di sini. Jangan sampai ada rekrutmen-rekrutmen yang tidak prosedural atau yang ilegal terjadi di daerah-daerah. Dan hari ini di Brebes, kita tahu Brebes salah satu daerah yang paling banyak mengirimkan ABK ke luar negeri. Jadi peran pemerintah memang kita harapkan bisa lebih kuat ya, memberikan pertama regulasi, kemudian tata kelolanya supaya benar, kemudian pengawasan, sehingga kasus-kasus yang terjadi seperti yang menimpa ya, seperti yang menimpa anak-anak Jawa Tengah, terutama yang dari Brebes yang meninggal bahkan dilarung, itu tidak terjadi lagi di masa depan. Kalau grafiknya sendiri Pak, grafik untuk mungkin seluruh Indonesia, paling banyak permasalahan di daerah mana Pak?
Ya, basis data kita memang data aduan ABK yang melapor ke SBMI Serikat Buruh Migran Indonesia secara nasional. Memang Jawa Tengah paling banyak, dan daerah kabupaten kota yang paling banyak korbannya itu yang melapor berasal dari Tegal. Paling banyak yang nomor 2 itu memang dari Brebes gitu. Sehingga Tegal, Brebes, Pemalang menjadi menjadi wilayah-wilayah yang memang harus pemerintahnya menguatkan ini. Masyarakatnya juga harus lebih aware dengan ini. Termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, karena butuh peran semua pihak. Dan hari ini kita dengan Asmi Amajid, Ketua B2P3 Kabupaten Brebes menyatakan, film B4U8 membuka mata kita tentang apa yang terjadi di atas kapal penangkap ikan. Carut-marutnya proses pengiriman tenaga kerja, juga tentang penangkapan ikan berlebihan, dan penangkapan spesies yang dilindungi melalui praktik IUU Fishing Illegal Unreported Unregulated Fishing, perikanan ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur, kata Asmi. Dan menurut data, Brebes adalah nomor 2 terbanyak yang memiliki ABK bermasalah, dan diketahui baru 3 provinsi yang baru memiliki Perda maupun Pergub Perlindungan ABK, sedangkan Jawa Tengah yang memiliki paling banyak ABK yang bermasalah, kita belum punya, kata Asmi. Nasional ya, yang mengirimkan ABK yang banyak permasalahannya. Dan tadi disampaikan di diskusi, baru 3 provinsi yang punya Perda maupun Pergub. Padahal Jawa Tengah yang paling banyak kita belum punya. Dan ini sosialisasi Before You Eat, nonton film kemudian diskusi, ini adalah langkah yang positif, dan kita akan tindak lanjut, bukan hanya nonton film dan diskusi ini. Tadi sudah ada diskusi, nanti akan kita membuat semacam desk ataupun forum supaya tidak akan terjadi lagi. Tadi di film itu ada Wendy lain yang dilarung, kemudian ada yang tidak mendapatkan upah yang semestinya, kemudian ada siksaan-siksaan yang tadi adalah seperti perbudakan modern tadi. Dan ini saya apresiasi Mas Abdillah dan tim dari Greenpeace Indonesia sudah bisa berkolaborasi kepada kami sebagai masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes, yang insya Allah nanti juga akan kita menginformasikan ke teman-teman di daerah-daerah yang lain. Pak, kalau boleh menilai Pak, untuk daerah Brebes sendiri Pak, untuk daerah Brebes sendiri artinya permasalahan ini mungkin seperti apa kalau Bapak boleh menilai di Brebes sendiri? Kalau permasalahan di Brebes tadi seperti gambaran tadi, sebetulnya akan banyak banget ini. Ini semacam gunung es yang terlapor. Mungkin tadi dari Sekjen SBMI itu yang terlapor hampir kalau di seluruh Indonesia tadi saya lihat 650-an lebih ya. 634, dan salah satu yang terbanyak adalah di Jawa Tengah dan Brebes. Oke, jadi ini mudah-mudahan ada istilahnya itikat baik dari teman-teman Greenpeace. Hadir mewakili Pemkab melalui Dinas Perikanan Kabupaten Brebes. Ia mengaku untuk Kabupaten Brebes belum memiliki regulasi, ia menyebut menunggu peraturan di atasnya. Makroni, Kabupaten Brebes. Tekanan, sering dimarah-marahin, sering dipukul, atau penganiayaan, hampir bunuh diri. Saya cegah, saya kasih semangat terus. Alhamdulillah sampai finish. Tadinya mau nyebur. Orang Sulawesi, tapi satu kapal sama saya. ABK-nya beneran campur dari berbagai daerah. Saya mohon dengan sangat agar ada orang yang memperdulikan tentang kesejahteraan buruh ABK lokal, terutama tentang gaji atau pendapatan sebagai pekerja ABK di kapal lokal, agar ABK di Indonesia tidak pergi ke luar negeri atau pelayaran pasporan